Halo semua Sobat Glowing yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit kepada Anda karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami, kepada saya terutama dan kepada istri saya yaitu Rey Utami. Pertanyaannya begini, banyak sekali orang yang bilang, "Bang, setahu kami Abang 2020 bersama dengan Kak Rey itu dalam keadaan yang sangat jatuh begitu ya, yang artinya dalam keadaan tingkat perekonomiannya berada di bawah begitu. Lalu bagaimana cara, tips untuk Abang itu bisa sukses dari tahun 2020 hingga 2023 kemarin? Abang sudah bisa dalam waktu 3 tahun menghasilkan sebuah bisnis besar. Abang bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang tergolong sukses dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Di dalam hidup tidak ada cara untuk sukses. Kalau Anda tanya kepada saya, "Bang, bagaimana cara untuk sukses?" Tentu saya tidak bisa sampaikan kepada Anda cara saya. Karena apa? Karena masing-masing orang memiliki cara untuk sukses dengan cara yang berbeda-beda, dengan pola yang berbeda-beda. Kalau saya sampaikan kepada Anda, saya sukses dengan cara yang begini, pasti Anda akan mengatakan bahwa, wah berat juga ya, susah ya. Karena bukan cara tersebut tidak cocok mungkin dengan Anda begitu. Cara tersebut mungkin berbeda. Cara Anda sukses mungkin dengan cara yang bisa jadi jauh lebih mudah daripada cara untuk saya sukses, kan begitu. Tetapi yang ingin saya simpulkan kepada Anda, untuk menjadi sukses yang harus kita minta tips dari orang, yang harus kita tanyakan cara untuk gagal, bukan cara untuk sukses. Kenapa kita harus menanyakan cara gagal seseorang? Karena yang bisa kita antisipasi adalah cara gagalnya, bukan cara suksesnya. Karena cara sukses pasti berbeda-beda. Tetapi cara gagal seseorang cenderung sama, polanya pasti sama. Karena keserakahan, karena keinginan ambisi yang terlalu besar, karena salah berinvestasi, karena ketipu, karena manajemen keuangan yang tidak baik. Itu adalah pola-pola yang serupa yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu yang gagal begitu. Maka saya ingin sampaikan bahwa ketika Anda ingin bertanya kepada seseorang yang mungkin jauh lebih sukses daripada Anda jangan tanya bagaimana cara dia untuk sukses, tapi Anda harus tanya, pernah gagal nggak? Kalau Anda pernah gagal, bagaimana Anda bisa gagal? Ketika dia ceritakan tentang kegagalannya, maka Anda harus mengantisipasi besok-besok. Anda harus bisa bagaimana caranya supaya Anda tidak melakukan sesuatu hal yang gagal seperti apa yang ia lakukan. Itu sebenarnya pola untuk kita bisa merambah menuju kesuksesan. Nah, akan tetapi kalau saya ditanya, bagaimana Abang bisa sukses dalam waktu singkat? Dalam waktu 3 tahun, Abang bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik ya bersama dengan istri saya begitu ya. Ya tentunya saya ingin sampaikan bahwa yang pertama yang kami harus jaga adalah kejujuran begitu. Untuk menjadi sukses tentu harus diutamakan yang namanya kejujuran. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang kita lakukan gitu. Dan tentunya harus konsisten dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga 3 cara tersebut yang harus kita pegang seumur hidup kita. Pertama kejujuran, tanggung jawab atas pekerjaan, dan konsistensi atas pekerjaan yang kita lakukan. 3 hal ini kalau kita pegang, maka tentunya kita akan bisa menjalani bisnis tersebut dengan baik dan benar begitu ya. Dan tentunya kita bisa lebih cepat untuk menuju kesuksesan. Nah, sebagai informasi yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin sukses, yang ingin cepat kaya, yang ingin punya pekerjaan atau bisnis yang maju begitu ya. Saya baru saja mendapatkan sebuah artikel yang menarik sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui, yaitu dari Sidem Research International yang mana merilis 5 pekerjaan yang bisa bikin kaya dalam waktu singkat di Indonesia periode tahun 2024 hingga 2029. Jadi selama 5 tahun dari 2024 hingga 2029, apa sih yang sebenarnya Anda harus lakukan untuk Anda bisa cepat kaya, untuk Anda bisa cepat meraih kesuksesan begitu ya. Yang pertama yang harus Anda ketahui adalah profesi yang mungkin atau pekerjaan yang mungkin bisa bikin Anda untuk meraih kesuksesan adalah yang pertama multi level marketing. Multi level marketing yang tentunya multi level marketing yang benar begitu ya, multi level marketing yang bukan investasi bodong, multi level marketing yang tidak menjual produk abal-abal begitu, serta multi level marketing yang selalu konsisten sejak lama dan
menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan yang tidak menggunakan cara-cara kebohongan-kebohongan untuk memasarkan produknya begitu. Yang kedua ada pekerjaan pengacara, lalu ada YouTuber, lalu ada usaha kecantikan wanita, tentunya ada pengusaha tambang begitu. Nah, 5 pekerjaan ini yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan di luaran sana untuk lakukan agar teman-teman bisa meraih kesuksesan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Karena saya yakin betul bahwa banyak sekali orang di dunia ini yang ingin atau memiliki cita-cita untuk kaya begitu. Kembali lagi, pertimbangan tersebut ada pada Anda. Dari 5 hal tersebut, pekerjaan mana yang mungkin Anda rasa bahwa sangat mungkin untuk Anda lakukan? Apakah untuk menjadi seorang pengusaha multi level atau mungkin untuk menjadi seorang pengacara, yang tentunya kalau Anda ingin jadi seorang pengacara Anda harus sarjana hukum dulu, lalu Anda bisa ikut ujian profesi advokat dan sebagainya, lalu bisa jadi Anda menjadi seorang YouTuber begitu. YouTuber juga Anda harus mengikuti prosesnya, Anda harus konsisten setiap hari upload video, setiap hari bikin video begitu ya. Lalu usaha kecantikan wanita Anda juga harus punya keahlian di bidang itu gitu. Lalu pengusaha tambang Anda harus bisa melihat, menilai mana lahan-lahan yang mungkin bisa Anda tambang. Itu kurang lebih 5 pekerjaan yang bisa membuat Anda sukses, membuat Anda untuk lebih cepat meraih sebuah kesuksesan. Nah, yang menariknya adalah di peringkat pertama dari 5 pekerjaan yang bisa bikin Anda sukses atau kaya dalam waktu singkat di Indonesia ini, di peringkat pertamanya adalah multi level marketing. Tentunya banyak sekali orang-orang yang ketika membaca tersebut ingin melihat dan bertanya-tanya perusahaan multi level seperti apakah yang layak, yang cocok untuk dijalankan, ciri-cirinya seperti apa. Karena banyak sekali sekarang beredar perusahaan multi level yang ngawur, perusahaan multi level yang produknya tidak berkualitas, perusahaan multi level yang justru bukan malah mensukseskan para mitranya, para membernya, justru membuat mitranya tambah hancur, membuat para membernya tambah susah begitu. Sehingga ada sebuah artikel yang juga menarik sekali, yaitu juga dari Saidem Internasional begitu ya, di mana judulnya adalah kenali ciri-ciri perusahaan MLM yang bisa membuat Anda cepat kaya begitu. Ini sangat menarik sekali karena ada beberapa ciri-ciri perusahaan multi level yang bisa membuat Anda kaya jika dijalankan dengan fokus. Artinya ada satu kalimat atau satu kata, Anda harus fokus begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menuju sukses itu Anda harus pertama menjaga sebuah kejujuran, bertanggung jawab, dan tentunya harus konsisten begitu. Maka fokus menjadi salah satu cara Anda untuk menjalankan sebuah bisnis, termasuk juga menjalankan perusahaan multi level marketing gitu ya. Saya akan membacakan bahwa berikut ini adalah ciri-ciri perusahaan multi level marketing yang bisa membuat Anda kaya jika dijalankan dengan fokus. Yang pertama adalah produk lebih dari satu macam dan berkualitas begitu. Produk-produk yang disediakan oleh perusahaan multi level marketing yang bagus adalah perusahaan yang menyediakan lebih dari 2 macam pilihan produk. Pilihan produk yang memiliki kualitas yang baik, di mana kualitas produknya harus melalui penelitian terlebih dahulu, teruji dan diakui oleh lembaga-lembaga peneliti baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa jika perusahaan multi level hanya mungkin memiliki satu produk dan tidak ada pengembangan produk di luar daripada produk yang satu tadi, maka perlu dipertanyakan apakah perusahaan tersebut dibuat memang untuk jangka panjang atau hanya short term bisnis atau hanya mainan sesaat. Atau mungkin bisa jadi perusahaan tersebut cenderung bergerak di bidang investasi bodong, hanya bisnis akal-akalan, bisnis tipu-tipu gitu. Sehingga kita harus melihat, karena satu macam produk kita ketahui untuk berinvestasi di satu macam produk, 2 macam produk, 3 macam produk, dan selanjutnya itu merupakan nilai investasi yang tinggi. Harus dibutuhkan modal besar dan keseriusan perusahaan dalam membangun sebuah bisnis jaringan begitu. Jadi kita harus sama-sama menilai, kita harus sama-sama melihat kalau seandainya ada perusahaan multi level yang menyediakan produk justru tidak lebih dari 2 atau bahkan 2 saja pun, Anda harus hati-hati. Anda harus lebih berpikir dalam untuk tidak memilih perusahaan tersebut menjadi salah satu tumpuan hidup Anda untuk menjadi sukses. Bahkan cuma 2 saja Anda harus hati-hati. Apalagi 1, apalagi produknya abal-abal begitu ya. Dan
tentunya harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu begini, produk-produk tersebut apakah benar-benar berkhasiat? Produk-produk tersebut apakah memiliki testimoni yang baik? Produk-produk tersebut itu dibuat di mana? Diproduksi di mana? Apakah produk-produk tersebut sudah melalui uji klinis, sudah melalui penelitian, dan diakui tidak oleh lembaga-lembaga resmi? Karena banyak sekali produk-produk yang timbul, yang muncul tidak melalui uji klinis, tidak memiliki penelitian khusus, sehingga produk tersebut dapat mengungguli produk-produk yang lain, begitu. Itu sangat penting sekali. Jadi saya, jika berdasarkan artikel tersebut, maka saya rasa ketika kita ingin memilih satu perusahaan multi level, kita harus lihat dulu produk yang dia miliki, produk yang ia pasarkan apa. Apakah produk yang memang abal-abal, yang mungkin hanya yang tidak berkualitas begitu ya, yang harganya cuma seperak dua perak, tetapi diedifikasi, dibuat sedemikian rupa sehingga produk tersebut mahal begitu. Itu sangat berbahaya sekali loh kalau seandainya produk tersebut tidak berkualitas. Kalau produk tidak berkualitas dipasarkan di multi level, kita tahu bahwa orang-orang yang berbisnis multi level adalah orang-orang yang menaruh harapan besar terhadap bisnis tersebut. Sehingga banyak sekali para member atau para mitra di dalam bisnis multi level tersebut ingin memasarkan produk tersebut dengan berbagai macam cara. Yang jadi persoalan di sini adalah ketika produk yang dipasarkan tidak memiliki kualitas yang baik. Kalau produk tersebut tidak memiliki kualitas yang baik, maka hasilnya adalah akan banyak edifikasi atau overclaim terhadap produk-produk yang dipasarkan juga. Contoh, mungkin teman-teman akan relate dengan cara-cara memasarkan produk yang saya sampaikan ini. Misalnya ada satu produk, harga produk tersebut seperak dua perak. Lalu diklaim seolah-olah produk tersebut adalah produk yang sangat baik. Produk yang bisa menyembuhkan segala penyakit, overclaim. Lalu produk tersebut dijual dengan harga puluhan juta. Karena tidak ada khasiatnya, akhirnya dibuat atau dikaranglah sedemikian rupa oleh para member, oleh ownernya sendiri bahkan, bahwa produk tersebut sangat berkhasiat. Yang tadinya mungkin produk tersebut hanya bisa dipakai atau cara pakainya dengan diminum, dimasukkan ke dalam mulut. Tetapi karena rasa harapan yang besar dari para mitra, dari para member, mereka akhirnya membuat edifikasi terhadap produk tersebut yang berlebihan. Seolah-olah produk tersebut juga bisa dilakukan dengan cara menetes matanya begitu. Ditetes di mata. Lalu kalau di tangan ada borok, ditetes di borok, sembuh. Itu adalah sesuatu hal yang membohongi banyak orang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, produk tersebut seolah-olah dibuat dengan tes keseimbangan. Seolah-olah produk tersebut ada energinya begitu. Yang mungkin teman-teman bisa lihat dengan cara tangan di belakang, lalu nanti diinjak begitu, bahwa ini kuat. Ketika seseorang diinjak katanya lemah, lalu produk tersebut dimasukkan ke kantong, lalu diinjak akan menjadi sangat kuat sekali. Itu adalah cara-cara yang bohong, itu adalah cara-cara klinik. Kalau menurut saya, itu adalah cara-cara yang yang hanya membuat orang tertarik sesaat, akan tetapi tidak memiliki khasiat dan kualitas. Sehingga jika ada produk multi level yang melakukan hal tersebut, tinggalkan. Jika ada produk multi level yang seolah-olah membuat ada seolah-olah energi, menjual energi dan sebagainya, itu adalah sebuah perusahaan multi level yang menebar kebohongan. Jadi tinggalkan atau Anda akan merasa rugi di kemudian hari, begitu. Kita masuk ke syarat yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, perusahaan multi level yang baik itu seperti apa? Yang bisa membuat Anda itu cepat kaya atau cepat sukses, cepat untuk meraih kesuksesan, yaitu memiliki perizinan yang lengkap. Perizinan yang lengkap pada perusahaan multi level marketing menjadi salah satu ciri-ciri bahwa perusahaan menjunjung tinggi komitmen dan konsistensi, sehingga bisnis yang dijalankan pun akan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Izin-izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan multi level yaitu izin edar produk atau Badan POM, lalu harus ada surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL dan dari Kementerian Perdagangan, dan perizinan penyelenggara sistem elektronik itu dari Kemenkominfo. Nah, jadi ini untuk perizinan juga sangat penting sekali, teman-teman. Tadi mungkin teman-teman harus ingat adanya izin edar produk atau Badan POM begitu ya. Banyak sekali perusahaan multi level di Indonesia yang tidak memiliki Badan POM. Produknya itu tidak ada Badan POM. Bahkan banyak juga perusahaan multi level yang punya produk mungkin Badan POM-nya ada, tapi Badan POM-nya itu
badan POM yang satu untuk semua begitu. Jadi dia hanya punya satu badan POM, katakan dia punya satu badan POM, tapi dia punya dua produk. Keduanya ini badan POM-nya sama. Nah, ini curang. Ini adalah suatu tindakan yang tidak baik begitu ya. Lalu ada juga perusahaan multilevel yang tidak memiliki surat izin penjualan langsung atau SUPL. Sementara SUPL itu adalah kewajiban. Kalau Anda punya perusahaan multilevel, yang mana perusahaan multilevel tersebut member-member atau mitra-mitranya ketika melakukan penjualan produk di luar tanpa menggunakan kios, toko dan sebagainya, maka wajib memiliki SUPL atau surat izin usaha penjualan langsung. Lalu Anda juga perlu PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kenapa harus perlu PSE? Karena seluruh transaksi, seluruh proses penjualan, jual beli, lalu di sana ada keuangan, ada bonus dan sebagainya, harus dilindungi dan harus didaftarkan melalui penyelenggara sistem elektronik, melalui izin PSE tadi, penyelenggara sistem elektronik yang kita daftarkan ke Kominfo begitu, Menkominfo begitu ya. Jadi tidak main-main untuk bisnis tersebut begitu. Jadi bisnis jangan dibuat main-main. Kalau seandainya banyak di luar sana perusahaan-perusahaan multi level marketing menawarkan Anda, lalu Anda tanyakan apakah izinnya sudah ada, lalu ia menjawab seolah-olah kami sedang melakukan proses terhadap izin-izin, tapi kita ini sekarang lagi curi star, babat alas. Itu adalah bahasa-bahasa pemain multi level atau pebisnis multi level atau pengusaha multi level. Saya minta Anda tinggalkan perusahaan tersebut segera. Mengapa? Karena Anda sedang dalam target atau Anda sedang dalam proses untuk ditipu oleh perusahaan tersebut. Saya ingin sampaikan. Kenapa? Untuk memproses SUPL, badan POM dan sebagainya memang butuh waktu yang panjang. Akan tetapi untuk menunjukkan rasa tanggung jawab perusahaan, dia bukan hanya harus tanggung jawab terhadap mitra, tetapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap pemerintah. Dia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan para mitra ketika menawarkan produk tersebut. Katakan dia menawarkan produk yang tidak memiliki badan POM, lalu produk tersebut dipasarkan. Setelah dipasarkan, ternyata produk tersebut mengakibatkan seseorang keracunan. Pertanyaannya, siapa yang akan mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut? Tentunya Anda selaku mitra. Ketika Anda sebagai mitra menawarkan satu produk, lalu produk tersebut mencelakakan orang, maka Anda harus segera mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan, yaitu memasarkan sebuah produk tanpa izin edar, dan Anda dapat dipidana gitu ya. Lalu juga surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL, tentu itu juga adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Kalau perusahaan mengatakan bahwa izin tersebut sedang dalam proses, sedang dibuat, berarti kembali lagi perusahaan tersebut tidak komitmen, tidak bertanggung jawab. Kalau memang mau urus, ya urus saja. Setelah jadi baru dijalankan. Kenapa harus terkesannya terburu-buru untuk membuat perusahaan tersebut jalan dulu, baru proses izin-izin dijalankan? Pertanyaan saya adalah, apakah boleh Anda bawa mobil di jalan sementara Anda belum punya SIM, lalu ketika Anda di stop oleh polisi, diminta surat-suratnya, lalu Anda katakan bahwa SIM sekarang sedang diproses? Apakah boleh seperti itu? Karena apapun judulnya, ketika Anda turun ke jalan membawa mobil, maka Anda harus mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Kalau Anda tidak punya SIM, jangan mengemudi. Tunggu sampai SIM Anda keluar, baru Anda mengemudi. Itu proses hukum yang ada di Indonesia. Artinya begini teman-teman, kalau seandainya ada perusahaan yang menawarkan demikian dan mengatakan bahwa sedang diproses izin-izinnya, maka Anda sedang dalam target untuk ditipu. Anda sedang dalam target untuk diakal-akali. Sementara perusahaan tersebut mungkin ingin curi star dan sebagainya, dia sedang ingin mengumpulkan modal karena dia nggak punya modal. Dia ingin segera dengan cepat mengumpulkan modal sambil mengurusi izin-izin itu gitu. Karena dia tidak punya uang, dia tidak punya modal. Ini sangat berbahaya sekali. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tinggalkan perusahaan yang demikian, begitu ya. Selain itu juga harus memiliki domisili usaha yang jelas. Tentu iya, karena kalau kita tidak tahu di mana kantor atau di mana domisili perusahaan tersebut, multi level tersebut ya, maka Anda harus berhati-hati. Bisa jadi itu adalah perusahaan bodong, perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki legalitas, tidak memiliki kedudukan. Lalu perusahaan tersebut dibuat hanya untuk mengakal-ngakalin orang, melakukan perhimpunan dana tanpa izin, dan menguntungkan sejumlah pihak saja, memperkaya diri sendiri begitu. Sehingga itu sangat berbahaya. Lalu, owner yang jelas dan layak untuk diidentifikasi. Owner yang jelas dan layak untuk diidentifikasi pun itu sangat penting sekali. Anda harus lihat siapa ownernya. Apakah ownernya memang benar-benar ingin niat membangun perusahaan tersebut untuk menjadi sebuah perusahaan yang besar,
untuk menjadi sebuah perusahaan multi level yang memang benar-benar berpihak kepada mitra atau hanya untuk memperkaya diri sendiri. Banyak sekali, coba perhatikan, perusahaan multi level ketika dipasarkan, banyak sekali orang-orang yang oknum-oknum owner multi level yang nakal tersebut membuat reward dengan berbagai macam cara. Katakan dapat mobil Mercy atau mungkin dapat mobil Ferrari, Rolls Royce dan sebagainya. Akan tetapi ownernya sendiri belum pernah memiliki mobil tersebut. Bahkan mungkin ownernya hanya bawa mobil Avanza atau Innova atau bahkan banter-banternya adalah Fortuner. Itu pun kadang-kadang sewa. Artinya itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Bagaimana caranya seseorang ingin menawarkan seseorang, memberikan orang harapan begitu ya. Akan tetapi mimpi atau harapan tersebut, orang tersebut belum pernah mengalami, owner tersebut belum pernah merasakan. Bagaimana dia ingin menawarkan seseorang sukses tapi dia sendiri belum sukses. Itu adalah suatu perbuatan yang berbahaya begitu. Jadi harus cari dulu owner yang jelas begitu ya, owner yang layak untuk diidentifikasi. Selain itu juga perusahaan tersebut tanyakan memiliki solusi bila terjadi cutting price. Apakah perusahaan tersebut punya solusi jika terjadi cutting price? Karena kita ketahui yang membuat perusahaan multi level itu tidak bertahan lama adalah ketika terjadi penjualan produk di bawah harga dasar atau harga rata-rata begitu. Sehingga produk tersebut menjadi tidak bermutu, produk tersebut menjadi produk yang murahan, produk tersebut menjadi produk yang tidak berkhasiat. Sebenarnya bukan tidak berkhasiat, karena kandungannya pasti berkhasiat. Tetapi produk tersebut menjadi produk yang kita katakan tidak ada harganya begitu. Sehingga perusahaan harus memiliki solusi untuk menanggulangi jika terjadi cutting price begitu. Lalu selanjutnya adalah memiliki bukti kepemilikan atas merek dagang, begitu. Merek dagang atau produk begitu. Harus ada mereknya, harus ada bukti kepemilikan mereknya. Kepemilikan merek dagang atau produk yang sah dan diakui oleh pemerintah adalah hal yang sangat penting di dalam pengembangan jaringan pada perusahaan multi level marketing. Di mana penggunaan dari kepemilikan atas merek dagang atau produk tersebut untuk menghindari adanya oknum-oknum yang melakukan pemalsuan produk, bahkan untuk menghindari penjualan produk dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh aturan perusahaan. Meskipun bukti kepemilikan atas merek dagang atau produk sangat sulit didapatkan dan disetujui oleh Dirjen AKI Kemenkumham, akan tetapi disinilah keseriusan, komitmen dan konsistensi sebuah perusahaan MLM diuji. Sebagai informasi, berdasarkan survei hanya ada 1 di antara 50 perusahaan multi level marketing yang telah mengantongi bukti kepemilikan merek dagang atau produk. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa dengan adanya bukti kepemilikan merek atau dagang, biasanya ini bentuknya adalah sertifikat merek begitu ya. Dengan adanya sertifikat merek tersebut, kita bisa menghindari jika ada orang-orang atau oknum-oknum yang nakal membuat produk palsu gitu ya, atau memalsukan produk daripada perusahaan tersebut, daripada perusahaan multi level tersebut. Lalu untuk menghindari yang namanya cutting price juga menggunakan sistem yang ada pada sertifikat merek tersebut. Karena sertifikat merek tersebut kita bisa take down ketika ada seseorang yang menjual produk kita itu di sosial media atau mungkin di Shopee, di Tokopedia, dimanapun itu, di marketplace begitu ya. Ketika ada sertifikat merek, kita bisa klaim bahwa itu merek kita dan kami tidak mengizinkan orang tersebut untuk menjual. Jadi sertifikat merek sangat penting sekali. Meskipun sertifikat merek itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dikeluarkan karena mungkin 1 di antara 50 kalau menurut artikel perusahaan multi level marketing yang baru memiliki sertifikat merek. Artinya kalau Anda ketemu dengan perusahaan yang memang jelas sudah memiliki sertifikat merek, maka itu adalah perusahaan yang luar biasa gitu ya. Lalu marketing plan yang berkesinambungan dan mengedepankan penjualan produk. Tentunya kita bisa lihat setiap plan yang dibuat oleh perusahaan itu harus nyambung dan harus ada hitung-hitungannya. Seberapa besarkah payout yang dikeluarkan? Seberapa besarkah bonus yang dikeluarkan dari hasil penjualan produk multi level marketing tersebut, dan apakah sistemnya mengedepankan penjualan produk? Artinya perlu adanya sistem yang mengatur tentang repeat order. Harus ada sistem yang memang mengedepankan repeat order terhadap produk yang dianggap sebagai produk unggulan pada perusahaan tersebut begitu. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak ada repeat ordernya, ya hati-hati, itu berbahaya begitu ya. Dan pembayaran bonus yang tepat waktu. Maka ini menjadi salah satu kunci. Cari perusahaan multi level yang jelas ketika Anda mendapatkan bonus, Anda mau tarik uangnya, Anda mau ambil hak Anda, bisa langsung Anda dapatkan tanpa harus menunggu
di waktu yang lama begitu. Karena jika perusahaan untuk membayar bonus atau hak Anda saja telat-telat ya, lalu banyak alasan, maka menurut saya itu adalah perusahaan yang tidak bisa Anda pegang sama sekali. Tidak bisa, itu adalah perusahaan multilevel yang tidak bisa Anda jalankan karena itu adalah perusahaan yang akal-akalan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ciri-ciri perusahaan multilevel yang baik dan yang bisa membuat Anda cepat untuk meraih kesuksesan. Saya tidak katakan bahwa seluruh perusahaan multilevel di luaran sana seperti ini. Di luaran banyak sekali perusahaan yang baik, perusahaan multilevel yang baik. Ada juga perusahaan multilevel yang tidak baik begitu. Tetapi dari persentasenya mungkin ada 70% atau 80% perusahaan yang tidak baik beredar di Indonesia saat ini. Karena owner-ownernya banyak sekali hanya ingin mencari modal sesaat, mengumpulkan modal sesaat, memperkaya diri sendiri dan menyusahkan banyak orang. Sehingga saya sangat sayangkan jika ada orang yang justru memilih perusahaan-perusahaan multilevel tersebut untuk dijadikan mata pencaharian, sementara perusahaan tersebut tidak memikirkan bagaimana nasib masa depan Anda sebagai seorang member. Oke, kurang lebih itu aja dari saya, penjelasan saya tentang bagaimana pekerjaan yang bisa membuat Anda cepat sukses, cepat kaya, lalu bagaimana ciri-ciri dari perusahaan multilevel marketing yang baik dan benar dan yang bisa membuat Anda cepat kaya. Itu aja dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.